Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan Dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, keluarga adalah bagian penting dalam kehidupan ini. Semua orang lahir dan bertumbuh dalam keluarga. Keluarga menjadi tempat untuk belajar dan bertumbuh. Namun akhir-akhir ini, banyak orang yang keliru dalam memandang keluarga. Orang berpikir bahwa ukuran kebahagiaan keluarga itu adalah kekayaan. Keluarga yang kaya dipandang menjadi keluarga bahagia. Bisa jadi tepat, tetapi banyak juga keluarga kaya tetapi tidak bahagia. Ukuran kebahagiaan keluarga adalah ketika mampu menempatkan Tuhan di tengah-tengah keluarga. Ketika Tuhan dihadirkan dalam keluarga, pastilah keluarga akan bahagia,
walaupun penuh dengan kekurangan sekalipun. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan hari ini menceritakan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus hadir di tengah-tengah umat manusia. Kehadiran Yesus adalah untuk mewartakan kabar gembira kepada manusia. Digambarkan ketika Yesus mengikuti kebiasaan pada hari Sabat masuk ke rumah ibadat. Saat itu Yesus berdiri untuk membacakan sabda Allah. Pada awalnya, orang-orang heran dan kagum karena Yesus tampil dengan penuh hikmat. Tetapi hal itu berubah tatkala Yesus menyebutkan bahwa pada hari ini telah genaplah nas. Reaksi orang-orang langsung berubah karena melihat latar belakang Yesus yang berasal dari keluarga Yusuf dan Maria. Keluarga Yesus bukan keluarga yang hebat dan terpandang, tetapi Yesus berasal dari keluarga sederhana. Ini membuat orang sekampung Yesus tidak menerimanya karena melihat latar belakang keluarganya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus hadir ke dunia dengan kesederhanaan. Yesus bukan berasal dari keluarga kaya, tetapi berasal dari keluarga yang sederhana. Yesus berasal dari keluarga beriman. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa keluarga yang sederhana itu tidak membatasi dirinya untuk mewartakan kabar sukacita kepada umat manusia. Kita juga tentunya bukanlah berasal dari keluarga yang sempurna. Keluarga kita adalah keluarga yang penuh kekurangan. Tetapi lewat kekurangan itu, kita diajak untuk berani memberikan sesuatu yang kita mampu untuk Tuhan. Tidak harus hal besar dan luar biasa, tetapi dengan perbuatan-perbuatan sederhana, kita sudah ambil bagian dalam pewartaan itu. Tentunya dalam melakukan hal-hal baik, tetap ada kendala dan persoalan. Yesus saja dalam pewartaannya ditolak. Apalagi kita sebagai pengikutnya pasti akan mendapatkan penolakan. Tetapi kita harus yakin bahwa jika kita berani tekun dan setia pada perbuatan baik, pastilah Tuhan akan selalu menolong dengan caranya. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui segala kelemahan dalam kehidupan kami. Namun Engkau masih mengasihi kami, sehingga mengambil setiap dosa kami selagi memanggul salib itu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah membebaskan kami dari berbagai beban kami. Kami selalu tulus hati untuk mengasihi-Mu dan mentaati segala perintah-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.